Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkuliahan kali ini kita akan membahas tentang turbo coding. Oke, kita lanjut. Ini latar belakangnya. Tujuan pengkodean turbo atau pengkodingan adalah mengurangi error. Mengurangi error bisa dilakukan dengan error corrections. Error correction dilakukan dengan dua cara, backward dan forward. Backward misalkan dengan ARQ atau automatic repeat request, ataupun yang forward yang disebut dengan forward error corrections, ya. Kemudian kaitannya dengan error corrections, maka untuk mengurangi error kita perlu memerlukan dengan coding, yakni bagian yang di coding adalah channel coding. Channel coding ini beberapa variasi, ya. Variannya adalah block code, convolutional code, dan lain sebagainya. Dan salah satu bagian dari channel coding juga disebut juga dengan turbo coding. Nah, turbo coding ini yang menjadi pembahasan pada perkuliahan kali ini. Oke. Sedikit kilas balik bahwa sebuah convolutional code ini cirinya merupakan continuous encoding, di mana inputnya itu masuk terus-menerus dan outputnya pun keluar terus-menerus, continuous. Kemudian menahan sejumlah M bit dalam register, dalam memori. Kemudian outputnya tergantung pada current input, ya, input sekarang, dan memori pada M ini. Contohnya adalah seperti pada gambar, di mana gambar ini inputnya 1, outputnya 2. Dari gambar ini pun kita bisa lihat bahwa kode rate atau coding rate ini 1/2. Nah, coding rate ini juga mengartikan banyaknya bit redundan, ya. Arti lain juga kita bisa mengatakan the lower rate, more redundant the code. Artinya the lower rate berarti inputnya semakin sedikit dan outputnya semakin banyak. Outputnya semakin banyak artinya code rate-nya semakin kecil, lower rate, ya. 1 dibagi misalkan outputnya 10 berarti 1/10. Nah, artinya redundannya itu semakin banyak. Oke. Kemudian trade-off dalam sebuah channel coding, parameter yang diinginkan adalah energi efisiensi dan bandwidth efisiensi. Artinya bagaimana energi dari tiap bit itu sekecil mungkin dan bandwidth yang dibutuhkan seefisien atau sekecil mungkin. Faktanya adalah kode dengan rate yang rendah, atau dalam hal ini bigger redundancy, biasanya mempunyai kemampuan untuk mengkoreksi error lebih banyak, ya. Jika error bisa dikoreksi, ya, dikoreksi, sistem komunikasi akan bekerja pada daya yang rendah, sehingga juga bisa mengirimkan pada jarak yang jauh, ya, mengirimkan informasi pada jarak yang jauh, lebih tolerans terhadap interference. Kemudian penggunaan antena yang kecil, ya. Kemudian mengirimkan pada data rate yang tinggi. Nah, ciri-ciri ini, ya, dapat membuat pengkodean itu lebih efisien dalam hal penggunaan energinya. Kemudian, namun sebaliknya, low rate codes
juga mempunyai large overhead, yakni redundansi tersebut. Karena overheadnya besar, biasanya lebih mengokupasi atau memakan bandwidth, ya. Dan implikasi yang lain adalah proses decodingnya itu rumit, ya. Dalam hal ini meningkat secara eksponensial dengan semakin panjang kode wordnya, panjang kodenya. Tadi karena kompleks berarti membutuhkan pemrosesan yang lebih, ya, dari konvensional decoder. Dan bahasa yang lain adalah proses encodingnya memang mudah, tetapi proses decodingnya ini cukup sulit, cukup menantang, ya. Oke. Nah, turbo code ini biasanya adalah encoding dengan interleaving. Definisi formalnya adalah sebuah turbo code dibentuk dari paralel dua convolutional ditambah dengan interleaver antara dua encodernya. Kemudian beberapa perancangan juga common atau yang biasa digunakan adalah dua encoder digunakan biasanya sama. Kemudian the code is in systematic form, yakni input bit juga merupakan input bit ini terrepresentasi, ya, dalam outputnya. Interleaver mengacak bitnya secara random. Kemudian apa fungsinya interleaver? Sebenarnya interleaver adalah pengacak, ya. Kenapa ditambahkan interleaver? Agar kode lebih menjadi random. Ketika semakin random, maka kodenya semakin bagus karena tidak mudah untuk ditebak. Kemudian fungsi interleaver juga membuat istilahnya higher weight. Higher weight artinya kode biner yang dihasilkan itu lebih memuat banyak angka satunya dibanding angka nolnya. Nanti kita bisa lihat. Dan kemudian interleaver ini juga bisa berfungsi dalam atau memudahkan proses decodingnya. Nah, beberapa contoh interleaver ada row column interleaver, ada helical interleaver, odd even interleaver, dan pseudorandom interleaver. Ini pseudorandom interleaver yang akan digunakan. Kemudian kita lihat contohnya. Misalkan di sini ada input sebesar 15 bit, ini 1 sampai 15 bit misalkan. Nah, kita ingin mendesain atau ingin mengacak menggunakan interleaver. Ini contoh row column, baris dan kolom interleaver output. Jadi kita lihat barisnya, inputnya adalah baris, kemudian kita bacanya adalah kolom 1, 6, 11, 2, 7, 12, dan seterusnya. Kalau helical berarti dia diagonal. Kita lihat dari sini 11, 7, 3. Di sini 14, 10, 1, 12, 8, 4. Nah, seperti itu. Kalau odd even
ini encoder output without interleaving, ini satu dan seterusnya. Kemudian di inject output ya, outputnya. Kemudian encoder output with row column interleaving menjadi 1x1, x6, x12, kemudian di sini ada Z6 ya. Nah, final output the encoder kita bisa melihat bahwa Y1, Z6, Y3 sebenarnya hanya ini aja, mengganti variabelnya. Oke. Kemudian aplikasi untuk turbocode ini pada teknologi UMTS atau yang kita kenal dengan teknologi 3G. Ini skema encodernya. Coding rate-nya adalah 1/3, di mana inputnya 1, outputnya adalah 3 bit. Di sini kita lihat ada feedback pada tiap-tiap encodernya. Nah, kemudian untuk detail bagaimana mendesain atau perancangan dari skematik turbocode pada UMTS, Anda bisa cek di referensi ini.